Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini aku mau nunjukin suatu video tentang pembelajaran, yang lebih tepatnya tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke Bu, Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu sehat. Alhamdulillah jika semuanya dengan keadaan sehat walafiat. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Syukurlah jika hari ini semuanya hadir. Jadi kita dapat melakukan pembelajaran secara bersama-sama sehingga kita dapat saling memahami dari materi yang akan Ibu jelaskan. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang teks ceramah. Pada materi ini yang akan kita pelajari yaitu yang pertama adalah pengertian teks ceramah, yang kedua struktur teks ceramah, yang ketiga ciri-ciri teks ceramah, dan yang keempat adalah tujuan teks ceramah. Sebelumnya, apakah ada yang sudah mengetahui apa itu teks ceramah? Belum Bu. Baiklah, jika ada yang belum mengetahui apa itu teks ceramah, maka akan Ibu Guru jelaskan terlebih dahulu. Ceramah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Teks ceramah juga dapat diartikan sebagai suatu penjelasan yang disampaikan oleh pakar ataupun orang yang ahli dalam bidang penjelasan yang akan dijelaskan tersebut secara lisan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, untuk bagian pengertian ini, apakah anak-anak Ibu Guru sudah jelas? Jelas Bu. Bagus, jika anak-anak Ibu Guru sudah jelas, maka akan kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang struktur teks ceramah. Pada teks ceramah ini memiliki 3 struktur, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Pendahuluan di sini merupakan suatu pembukaan. Dapat dicontohkan seperti selamat pagi, assalamualaikum, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah isi. Isi di sini yaitu suatu isi dari teks ceramah tersebut tentang materi yang akan disampaikan. Dan yang terakhir adalah penutup. Penutup di sini contohnya seperti terima kasih, lalu selamat siang, ataupun saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu merupakan contoh dari penutup teks ceramah. Selanjutnya ada ciri-ciri teks ceramah. Ciri-ciri dari teks ceramah itu terdiri dari 6 poin. Yang pertama, terdapat hal yang ingin dijelaskan kepada pendengar untuk memperluas pengetahuan. Jadi, pada suatu teks ceramah ini harus memiliki suatu ilmu yang nantinya akan dijelaskan agar pendengar itu dapat mendapatkan suatu pengetahuan yang tadinya belum diketahui. Yang kedua adalah disampaikan oleh pakar atau orang yang ahli dalam bidang tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan barusan, bahwa teks ceramah itu harus disampaikan oleh orang yang paham atau orang yang benar-benar ahli dalam bidang tersebut atau dalam suatu tema yang akan dijelaskan pada hari itu. Yang ketiga adalah isi teks ceramah disesuaikan dengan tema. Ya, jadi isi teks ceramah itu harus disesuaikan dengan tema. Contohnya, apabila temanya mengenai menuntut ilmu, maka isinya itu harus berkesinambungan, yaitu tentang menuntut ilmu. Seperti apa manfaat dari menuntut ilmu, apa kerugian apabila kita tidak menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu bahasa yang digunakan harus sopan dan mudah dipahami. Ya, jadi dalam teks ceramah itu harus menggunakan bahasa yang sopan. Mengapa harus menggunakan bahasa yang sopan? Yaitu agar bahasa kita
dapat diterima oleh orang lain atau dapat diterima oleh pendengar maupun pembaca. Dan juga harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Karena apabila menggunakan bahasa yang terlalu ilmiah ataupun menggunakan bahasa asing, maka pendengar itu sulit untuk memahami isi dari teks ceramah tersebut. Yang kelima, yaitu terdapat argumen yang menguatkan tema tersebut. Jadi, apakah anak-anak ibu sudah tahu apa itu argumen? Pendapat. Benar, argumen itu adalah pendapat dari seseorang atau pemikiran seseorang yang diungkapkan melalui kata-kata. Jadi, pada teks ceramah itu harus adanya argumen dari sang penceramah. Dan yang terakhir adalah terdapat fakta untuk mendukung argumen tersebut. Jadi, contohnya itu seperti apabila tema yang menuntut ilmu dan argumen dari sang penceramah itu misalnya seperti menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi umat manusia. Karena jika menuntut ilmu, maka kita dapat mengetahui banyak pengetahuan dari apa yang tadinya tidak kita ketahui menjadi kita ketahui. Dan faktanya yang mendukung argumen tersebut contohnya seperti dalam hadis riwayat Muslim nomor 2699 yang berbunyi, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, jadi pada teks ceramah itu harus adanya fakta untuk mendukung argumen ataupun pendapat dari sang penceramah. Sampai sini sudah jelas? Baik, jika sudah jelas. Dan yang terakhir yaitu tentang tujuan teks ceramah. Tujuan teks ceramah itu ada 6. Yang pertama, informasi. Yang kedua, persuasif. Yang ketiga, argumentatif. Yang keempat, deskriptif. Yang kelima, rekreatif. Dan yang keenam, naratif. Di sini akan Ibu jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu informasi. Jadi pada teks ceramah ini bertujuan informasi atau instruktif, yaitu dalam teks ceramah yang akan disampaikan itu harus memiliki suatu informasi yang akan diterima oleh pendengar ataupun pembaca. Yang kedua yaitu persuasif. Persuasif ini memiliki arti yaitu mengajak para pembaca ataupun pendengar untuk mengikuti dari apa yang telah disampaikan. Yang ketiga adalah argumentatif. Seperti yang sudah Ibu jelaskan barusan, bahwa argumentatif itu adalah suatu pendapat dari penceramah tersebut. Yang keempat yaitu deskriptif. Gunanya deskriptif ini yaitu menggambarkan agar para pembaca ataupun pendengar dapat mengetahui atau dapat membayangkan dari apa yang telah dijelaskan oleh sang penceramah. Yang kelima yaitu rekreatif. Jadi, teks ceramah ini bukan hanya memberikan suatu informasi, tapi juga bisa sebagai suatu hiburan. Contohnya, seperti di saat ada yang berceramah, adanya sedikit candaan agar ceramah tersebut tidak begitu tegang ataupun tidak begitu serius dan dapat diterima dengan rileks dari para pendengar. Dan yang keenam adalah naratif. Naratif itu jadi pada teks ceramah berusaha untuk menceritakan sesuatu kepada pembacanya. Jadi kalau dalam tulisan itu seperti dalam bentuk cerita ataupun narasi. Baik, pada penjelasan yang sudah Ibu jelaskan barusan, mudah dipahami ya anak-anak? Baiklah, dari materi yang sudah Ibu jelaskan, sudah dapat dipahami dengan baik ya secara keseluruhan? Sudah, Bu. Bagus, jika sudah dapat dipahami secara keseluruhan, Ibu akan memberikan kalian tugas yaitu membuat teks ceramah. Temanya adalah bebas dan dikumpulkan di pertemuan yang akan datang.
Cukup sekian ya yang dapat Ibu jelaskan pada hari ini. Selamat beristirahat di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga dapat dijadikan sebagai contoh dan ilmunya dapat dipahami oleh teman-teman semua. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The music's got me going.